Oke, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita bahas apa itu AI ya. Apa itu AI? Nah, tadi teman-teman udah dapat banyak tuh, udah dapat yang pertama mindsetnya, kenapa kita harus belajar AI di zaman sekarang. Saya mau cerita dulu lah, gitu ya, cerita dulu. Jadi saya pernah baca artikel tentang Steve Jobs ya. Kalau teman-teman tahu Steve Jobs itu penemu Apple, foundernya Apple. Apple sekarang iPhone dan lain sebagainya. Saya emang suka bacain biografi orang-orang yang punya prestasi gitu ya. Nah, Steve Jobs tuh cerita bahwa zaman dulu tahun 1700, 1800 kalau kita cerita, kita bisa bergerak nih dengan kecepatan 200 kilometer per jam. Itu orang bilangnya nggak mungkin, mustahil gitu. Tapi hari ini kita naik pesawat aja 600 kilometer per jam. Kita naik mobil aja bisa 200 kilometer per jam. Artinya apa? Manusia bisa bergerak dengan kecepatan segitu asal pakai alat, yaitu mobil atau pesawat. Nah, Steve Jobs itu orang yang awal-awal akrab dengan komputer ya. Nah, dia bilang, nah komputer ini teman-teman harus pelajari itu tahun 1980-an karena ini sepeda buat otak gitu. Jadi kita bakal tambah pinternya cepat. Bayangin aja kalau nggak ada komputer sekarang, nggak ada internet, pasti orang balik lagi ke zaman dulu kan. Jadi nggak sepintar-pintar sekarang gitu. Nah, kalau komputer aja sepeda buat otak, kalau bagi saya AI itu adalah super pesawat jet buat otak kita. Jadi kita kerjanya bakal tambah cepat, tambah pintar juga kalau mau belajar apa-apa tinggal nanya. Yang penting kita tahu cara mengoperasikannya. Dan yang paling penting punya creative thinking dan critical thinking. Creative thinkingnya apa? Karena kita kan kayak nulis esai dari kosongan, jadi kita harus punya pemikiran kreatif. Critical thinkingnya apa? Jangan langsung percaya. Jadi kita harus bacain outputnya benar nggak ini apa yang kita maksud. Jadi kita harus punya gambaran hasil akhirnya seperti apa. Jadi kita bersyukur ya sama Allah, alhamdulillah kita lahir di era sekarang yang toolsnya itu sudah banyak. Lagian Anda udah lihat tadi showcase-nya bisa programming, bisa automation, bisa apa, tinggal kreativitas kita aja menghubungkan ini ke arah mana gitu. Saya pengen benar-benar banyak yang berhasil ya, mengangkat harkat derajat martabatnya, terutama yang kalangan low atau middle yang nggak punya privilege. Semoga dengan sedikit ilmu yang saya punya ini teman-teman bisa naik kelas ya, bermanfaat buat sekitar. Oke, apa itu AI? AI adalah pusing ya, kecuali mau belajar serius ini. Ini pelajaran sekolahan, unsupervised learning, natural language processing, token, dan lain-lain. Walaupun nanti kita belajar dengan bahasa sederhana. Jadi speak itu adalah simple, practical, easy, applicable, keep it clear. Nanti Anda lihat ya website speak ya. Di sini aispeak.id. Jadi saya bikin speak ini nih simpel, membuat AI mudah dipahami, praktikal, langsung dapat dikerjain, easy, pembelajaran yang tidak membingungkan. Jadi saya hindari yang begini-begini. Karena mengintimidasi orang buat belajar. Sebenarnya sederhana konsepnya, cuman karena bahasanya sendiri udah pusing, jadi otak kita keburu pusing. Lanjut ya. Tapi tanpa mengerti konsep dasarnya juga nggak mungkin teman-teman bisa langsung praktek. Sepraktek-prakteknya nyangkul tetap aja ada teorinya. Pegang pacualnya gini, kayak gimana gitu. Nah jadi ini versi simplifikasi, sudah dipermudah. Tujuannya hanya 3 untuk workshop nanti, kamu nggak bingung dengan banyaknya tools AI dan tahu kenapa. Yang kedua, nggak jadi korban AI versi marketing TikTok dan IG. Bagus sebenarnya marketing TikTok dan IG supaya orang teh aware gitu sama si AI-nya. Tapi itu nggak bisa dipakai di pekerjaan gitu karena nggak nyambung workflow-nya. Yang ketiga bisa manfaatin dua teknologi besar sosmed dan AI. Oke. Jadi teman-teman AI ini saya cek story-story aja ya supaya teman-teman kebayang. Jadi dulu waktu saya kuliah sekitar tahun 2008-an salah satu bidang yang saya paling suka ya AI ini. Jadi kita bikin lah waktu itu algoritmanya ngikutin si otak manusia ini gitu. Ada kayak pohon gitu, binary dan lain sebagainya lah.
Nah, cuman karena pada waktu itu komputer saya itu Axio, masih Intel Pentium berapa saya lupa, datanya juga sedikit jadi AI-nya nggak pinter-pinter. Saya nyangka juga, wah bukan zaman saya nih kayaknya gitu, si AI-nya bisa pinter gitu. Makanya beruntung sekarang yang masih muda terus ada AI. Nah, lalu tiba-tiba Elon Musk nih punya kerjaan. Elon Musk yang bikin roket tuh, yang di Amerika tuh, yang bikin Tesla juga dia kan revolusioner. Entah kenapa dia mau bikin AI ini. Jadi si otak ini ternyata otak manusia itu mengandung 86 miliar sel disebut neuron. Kayak gini lah kayak titik-titik. Nah, gimana kalau setiap titik ini kita ganti pakai graphic card Nvidia H100. Jadi Nvidia H100 ini satunya harganya setengah M ya, 600 juta teman-teman. Kalau teman-teman mau beli di sini nih, Nvidia H100 harga. Kalau dalam rupiah ya segituan. Dalam rupiah. Itu juga kalau barang nggak habis. Nvidia H100. Tuh, 383 sampai 460 juta plus PPN. Bener lah 500 juta ya. Nah, satu selnya. Jadi sekarang itu teman-teman, kenapa AI pinter banget dan mengerikan juga? Yang pertama karena infrastrukturnya yang dia tempel di situ ya. Jadi pada tahun 2020 ini dia pakai GPU V100. Harga per unitnya 250 juta. Ini dipasang di stacking 20.000 biji teman-teman. 20.000 GPU ini. Nah, sekarang ada project 2026 namanya Project Stargate. Project Stargate. Nah, ini announcing the Stargate Project. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini project yang masif banget gitu ya. 100 miliar dolar. Itu baru awalnya doang. Nah, ini targetnya 500.000 GPU H100. Jadi 600 juta kali 500.000 sama dengan 300 triliun. Masih gedean korupsi Indo ya, kuadriliun. Nah, terus dari sini makanannya banyak. Jadi selain komputasi, misalkan komputasi ini otaknya lah gitu banyak besar. Terus otaknya kan bisa digedein, bisa digedein. Kalau otak kita kan nggak bisa. Tambahin dong sama prosesor kan nggak bisa gitu. Makanannya banyak. Jadi kalau ada orang jenius tinggal di tengah hutan, itu kan percuma. Nggak ada makanannya, nggak ada bukunya gitu. Nah kalau sekarang data itu banyak di era sosmed ini sekarang kan belum era internet. Belum AI bikin konten dipelajari lagi sama AI. Nah, jadi karena data yang sangat banyak mengakibatkan si AI ini tambah pintar dan tambah pintar. Nah, menurut teman-teman nih, infrastruktur ini makin lama makin canggih lagi nggak? 500.000 manusia nggak akan puas nanti dipasang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Data kira-kira makin hari makin banyak nggak? Pasti makin banyak. Jadi AI ini akan terus tambah pintar, terus tambah pintar. Pertanyaannya kitanya tambah pintar enggak gitu kan? Jadi teman saya bilang ah udah era AI ini santai aja nggak usah belajar. Kalau saya malah ya, saya sadar banget kalau misalkan kita nggak keras sama diri sendiri, nggak mau belajar, ya nggak mungkin kita maju. AI aja udah sepintar ini, saya nggak mau kelihatan goblok di depan AI. Saya juga baca buku, saya belajar gitu supaya ngobrol sama AI-nya lebih nyambung. Ini gue ngobrol sama makhluk pintar nih gitu supaya maksimal kerjanya. Saya juga harus belajar. Nah, otaknya AI itu kayak gimana? Kayak gini nih. First target data center project lens 7.1 billion dollar. Maksudnya apa? Project pertama ini baru awalnya data center 7,1 miliar US dollar dapat pinjaman. Nah, ini isinya teman-teman. G100 tuh satu segini setengah M. Ini bikin segede-gede gini. Isinya segininya aja 500 juta. Ditempel 500.000 biji. Ya gimana nggak pinter gitu kan.
Lalu Cina juga buka nih, karena lagi bersaing Amerika sama Cina. Jadi ini juga peperangan mempercepat perkembangan AI. Mempercepat perkembangan AI. Nah, kalau teman-teman penasaran di dalamnya kayak gimana sih? Kayak gini di dalamnya. Ini GPU, 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 GPU. GPU itu apa sih? Graphical Processing Unit yang suka dipakai orang-orang buat main game ya. Nah, karena data center ini pakai listrik, dia itu menghasilkan panas. Nah, saya juga kasih tahu sama teman-teman, kalau ada teman-teman yang masih muda pengen belajar kuliah apa ya yang apa namanya yang bagus di masa yang akan datang. Kalau AI teknis kan pusing. Mungkin teman-teman bisa ngambil etika AI. Karena akan banyak nanti etika AI. Bagaimana cara menggunakan AI yang baik dan benar. Etisnya seperti apa. Kemudian dampak lingkungan dari AI. Jangan disangka nggak ada, dampak lingkungannya juga ada. Karena dia panas banget, dia butuh yang namanya pendinginan. Nah, Anda bisa belajar, saya mau fokus di gimana caranya membuat data center yang ramah lingkungan, boleh. Gitu. Nah, ini 1 tahun operasi aja butuh 438 juta liter air. Makanya, apa namanya, luar biasa ini. Oke, lanjut ya. Nah, gimana kalau AI dibandingin sama manusia? Sebenarnya ada kelebihannya masing-masing ya. Jadi harapannya itu manusia itu berkolaborasi sebenarnya sama AI. Nah ini AI ini dari tahun 2023, lihat ini aja deh, IQ-nya 147, berarti dia kan belajar. Rata-rata IQ manusia 100. Tahun 2030 baru 7 tahun IQ-nya udah mau 200 lebih. Sekarang aja lah 2025, berarti IQ-nya estimasi udah 165. Bahkan saya nggak tahu kalau dicek di Gemini deh. Kita cek. Sekarang IQ AI rata-rata di angka berapa per 17 Juni 2025. Nah, OpenAI O3 133, 126 sampai 138. Nah, ini kan udah angka jenius, ya kan? Udah pintar dia. Nah, berarti kita tuh dibantuin sama orang jenius, gitu. Nah, kemudian contoh nih kemampuan kita bandingin. Nulis laporan kerja. Rata-rata manusia 1 sampai 2 hari sambil ngopi typo dikit. AI 5 detik tidak ada typo. Ini aja udah luar biasa lah. Saya sedih ya kemana ada berita. Jadi ChatGPT itu paling banyak di-download di seluruh dunia. Aplikasi yang paling cepat di-download di seluruh dunia. Cuman kalau di Indonesia bukan TikTok yang paling cepat gitu. Kedua, coding dasar. 6 bulan belajar dulu ini otomatis. Buat strategi bisnis butuh mentor kuliah trial error. Buat strategi bisnis ini, teman-teman kalau punya bisnis atau punya masalah, please konsultasi juga sama AI. Kenapa? Karena kan kita tuh butuh konsultan ya di hidup kita. Dari dulu juga saya ngerti, saya punya bisnis, saya punya hidup, saya tuh harus banyak berhubungan sama konsultan orang yang lebih pengalaman. Tapi konsultan itu mahal, teman-teman. Konsultan paling bagus di dunia nih, Boston Consulting Group. Jadi kalau teman-teman buka usaha di mentorin sama BCG, wah udah pasti rata-rata berkembang gitu. Nah, harganya berapa? Malah vaksin ya, konsultan. Konsultan BCG ini harganya ratusan ribu dolar per proyek. Berarti miliaran lah, mahal. Nah, apakah benar mana ChatGPT aja kita tanya-tanya di sini. Apakah benar ada jurnal yang menyatakan apabila promptingnya tepat, ChatGPT itu setara konsultan BCG.
Memang ada penelitian dan juga publikasi dari BCG-nya sendiri. Dengan prom yang tepat bisa mendekati hasil kerja konsultan BCG. Nah, gitu. Gimana coba kalau kita ngepromnya bener? Oke. Debat logika dan lain-lain. Bikin puisi semua bisa. Oke, ini dari sisi kecepatan kerja. Dari sisi wawasan. Nah, manusia itu kan mau seumur hidupnya baca buku terbatas. Kita tuh kan baca lambat ya. Kita baca tuh lambat satu-satu, gini baca gitu satu-satu. Nah, kalau misalkan AI itu bacanya cepet teman-teman. Nih, dia bisa baca setara buku dibaca 300.000. Otri ini 1 juta buku. Saya mau nanya lagi deh sama ChatGPT-nya. Buat perbandingan kecepatan membaca AI dibanding manusia. Kecepatan membaca rata-rata 200 sampai 300 kata per menit. AI 100.000 kata per menit. Gila. Manusia bisa lelah terdistraksi, AI stabil dan konsisten. Pemahaman konteks, retensi informasi, gampang lupa. Maksudnya retensi itu gampang lupa. Tidak lupa. Analisis data panjang, sulit, bisa ringkas. Emosi dan intuisi. Nah, cuman menangnya di sini aja ya, manusia itu emosian. Nah, terus dari sini lanjut. Nah, lihat lagi gambar ini deh. Gambar infrastrukturnya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, tadi mana sih gambar yang ini? Nah, ini nih. Siapa sih yang bisa bikin kayak gini dengan budget segini besar? Nggak banyak pasti perusahaan juga. Kalau negara-negara lagi bangkrut sekarang banyak yang perang ya. Banyak utangnya kalau negara-negara. Nah, kalau teman-teman mau bikin AI, mau bikin kayak ChatGPT, yang pertama teman-teman butuh banyak insinyur. Gaji pekerja AI itu, syukur-syukur dari sini nanti ada ya lulusan Speak yang kerja di OpenAI atau kerja di Google gitu ya. Ini gajinya 5,5 miliar setahun. Ilmuwan riset gitu. Nah, perusahaannya yang mampu untuk bikin infrastruktur dan menggaji nggak banyak teman-teman. Ini maksudnya apa saya ceritain? Ini maksud saya AI itu aja. Cuman banyak tampilan depan aja maksudnya. Dalamnya sama kayak gini. Nanti Anda pelan-pelan belajar lah, ikut aja komunitas ini lama-lama Anda ngerti API itu apa. Oh, aplikasi itu ternyata itu lagi gitu. Nah, jadi perusahaannya ini aja. OpenAI, Google, Anthropic ini didukung sama Amazon, makanya mereka punya duit. Nama AI-nya itu Claude. Nah, di sini claude.ai. Di sini Cloud. Nah, teman-teman bisa nyobain nanti Cloud kayak gimana, nah, boleh dicoba. Ini di backup sama Amazon, kayak gitu. Terus Facebook bikin Meta AI ya. Meta AI teman-teman suka pakai ya. Nah, bedanya apa Meta AI sama ChatGPT? Meta AI lebih mempelajari percakapan. Kalau ChatGPT lebih serius buat kerja. Microsoft dan lain-lain. Anda lihat negaranya ini apa? Amerika, 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 Amerika. Yang bisa nyanyiin cuma Cina. Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent. Mistral, kalau menurut saya kurang ya. Tapi kalau teman-teman mau coba ini buatan Perancis, silahkan gitu. Cobain di sini. Nah, kalau teman-teman mau coba yang menurut saya bagus, gratis paling bagus menurut saya ya, versi saya adalah QNLM ya, buatan Alibaba. Nah, di sini chat.qnlm.ai. Cobain aja di sini. Ini bisa ada token, bisa search internet, bisa upload video ya. Di sini bagus.
bisa upload video juga, upload image dan lain-lain lah. Nanti tinggal teman-teman lihat. Oke, jadi Cina sama Amerika lagi bersaing nih untuk apa namanya perkembangan AI ini. Nah, kita gimana? Ya kita mau pakai aja lah buat hidup kita aja dulu, dapat penghasilan, mempercepat kita kerja gitu. Saya senang kemarin ya sambil cerita. Teman saya bilang, makasih ya Vika udah nunjukin AI sedikit. Minimal gue sekarang jarang lembur, bisa pulang banyak waktu sama keluarga, sama anak ya. Kan itu happy gitu ya. Nah ini saya no comment. Nah katanya Indonesia bakal buat AI sendiri seperti DeepSeek dan ChatGPT. Ya semoga aja lah. Ketua Den Luhut Binsar mengungkapkan Indonesia akan membuat kecerdasan buatan dalam negeri open source. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Gitu. Sebenarnya agak bingung ya sama Indonesia tuh cerita aja lah. Saya kan project. Di Indonesia itu ada undang-undang yang nggak boleh data itu ke luar negeri. Tapi orangnya pada pakai ChatGPT, pada pakai DeepSeek, ya kan ke luar negeri datanya. Maksud saya kayak gitu. Terus kalau di Indonesia itu data server itu siapa yang mau ngejagain data servernya? Gajinya nanti kecil ya nggak kayak gaji guru susah gitu. Jadi masih banyak lah regulasi yang harus diperbaiki sambil menunggu regulasi lebih baik. Nah, kita sebagai warga negara yang baik ya kita belajar sendiri, inisiatif sendiri, bantu sesama lah, bantu masyarakat gitu di sini. Kayak gitu, teman-teman. Lanjut nih, masa depannya kemana? Kalau teman-teman di Indonesia itu ketinggalan banget ya. Di sini kita masih ngomongin masalah politik nggak jelas, masalah apa namanya ChatGPT juga belum teman-teman pakai. Sementara orang-orang di luar itu udah masuk ke masa agentic AI. Agentic AI itu apa? eh saya buka Zoom deh supaya teman-teman aware ya maksudnya AI ini udah sampai kemana gitu. Oke. Nah, kan gini teman-teman ya. Pikir teman-teman tadi kan AI itu apa sih? AI itu kan tadi otak besar ya, data center. Nah, si data center ini bisa kita ambil, gabungin kemana-mana. Jadi ini bisa kita sambungin ke aplikasi kita, kantor kita punya aplikasi bisa. Tadinya aplikasi bodoh jadi pinter karena dikasih IQ, dikasih kepintaran di sini. Jadi bisa menganalisa datanya sendiri. Yang terpenting itu, ini dengerin aja dulu nanti lama-lama juga ngerti. Yang penting itu teman-teman punya datanya, punya data konteks lokal. Apa itu data konteks lokal? Data yang teman-teman miliki sendiri kayak gini. Sepinter-pinter ChatGPT dia nggak tahu besok saya mau kemana gitu. Kecuali saya kasih jadwal sebulan ke depan gitu. Nah itu data konteks lokal. Jadi dia nggak ngarang. Nah lalu seperti ini. Nah ibarat manusia, manusia itu bisa pakai tools. Nah agent itu adalah, ini versi saya menurut saya, agent itu adalah AI yang di-set punya kepribadian biasanya diiringi dengan branding. Jadi dikasih nama, dikasih foto. Ini versi saya aja. Jadi kalau kita nggak ketemu langsung, kita nggak akan tahu itu AI atau manusia. Anda chatting sekarang kalau yang ngesetnya jago, Anda nggak tahu itu orang atau bukan. Nah, lalu dikasih akses ke tools. Dikasih akses ke tools. Tools seperti apa? Misalkan kalau AI-nya dikasih WA, berarti dia bisa WhatsAppan.
gitu. Dia bisa WhatsAppan. Saya kasih contohnya satu lah. Di X itu ada Zack XBT kalau nggak salah ya. Hmm, ya. Nah ini Zack XBT. Nah ini itu adalah AI nih. Ini AI ini. Ini bukan orang ini. Ini bukan orang, tapi dia berinteraksi aja kayak biasa. Nah, dia ini adalah detektif online di X yang mendeteksi kecurangan-kecurangan di dunia kripto. Nah, jadi ini benar-benar dia mikir sendiri, dia baca data, dia sosialisasi. Jadi kalau kita buka komputernya dia tuh lagi nge-mention kemana, komentar kemana. Dan lihat AI sebagai influencer di sini. Berapa yang nge-view? 11 juta. 233.000. Nah ini udah jadi kenyataan. Itu agent namanya. Kita masih belajar basic kayak gitu. Ini saya nimbulin awareness aja, tapi kita tetap semangat kok. Gitu. Aduh, saya lupa share screen-nya. Ini saya stop dulu. Saya kasih lihat tadi asik cerita, jadinya lupa. Nah, ini share screen ya. Oh, saya kasih lihat tadi X-nya mana. Ini nih, X-nya ZXBT. Nah, ini ZXBT. ZXBT ini tadi yang saya ceritain. Anda bisa follow, lihat-lihat dah ke bawah gitu. Terus Quen tadi apa segala macam ya. Saya lupa. Nah, dari situ agentic AI. Nah, agentic AI ini dikasih akses ke tools gitu. Itu si ZXBT baru dikasih Twitter doang. Baru dikasih Twitter aja. Gimana kalau dia dikasih yang lain? Dikasih tools-tools yang lain. Hmm, kayak gitu. Terus stop share dulu. Whiteboard lagi ya. Nah, dia dikasih tools misalkan WA. Kalau dia dikasih Facebook, berarti dia bisa Facebookan sama bisa main WA kayak gitu kan. Nah, ada lagi yang lebih canggih lagi adalah gini. Misalkan kita kasih dia tugas yang agak berat misalkan. Kamu dikasih tools programming. Jadi dia bisa bikin program. Nah, yang ngeri teman-teman kalau dikasih tools programming apa? Si AI ini kalau dia nggak ketemu tools yang bisa mempermudah pekerjaan dia, dia akan buat tools sendiri. Gitu. Kalau udah cerita agent. Jadi dia akan buat tools sendiri. Lalu yang namanya agent ini nggak satu, banyak. Misalkan kita bikin agent dua di sini di kantor kita aja lah. Ini kita terus kita bikin agent finance misalkan. Namanya Lisa. Ini khusus buat finance. Kita bikin lagi agent di sini. Namanya Asep misalkan. Ini bagian HRD. Nah, ini nggak ada orangnya. Ya bisa dikasih foto, dikasih apa. Nah, kamu bisa ngasih instruksi, Lisa, tolong kalau butuh data HRD hubungi Asep. Bisa kayak gitu. Anda pusing, malas bikin manajernya di sini. Manajer. Manajer namanya Anto. Ini agent semua. Anto tolong urusin si Lisa sama si Asep. Bisa. Jadi teman-teman bisa bikin struktur perusahaan full agent. Nih kalau nggak percaya saya bikinin di sini. Tolong buatkan struktur perusahaan sederhana full agent. Agent AI. Apakah bisa? Bisa. Nih. CEO founder manusia AI. Admin agent AI, CS AI ini.
Soalnya saya kemarin ikutan komunitas namanya Solopreneur ya. Isinya banyaknya orang-orang luar, orang Cina paling banyak, orang China itu pintar-pintar. Jadi mereka lagi lomba perusahaan pertama $1 billion company tapi sendirian. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, perusahaannya CEO-nya manusia, adminnya, agennya, cuman sepi. Nanti teman-teman jadi gila ini kalau kayak gini ngobrolin sama AI terus. Nah, waduh saya lupa lagi ini. Share nanti harus stop dulu. Maklum, maaf ya, udah jam 3 ini. Jadi share screen. Nah, mana tadi? Nah, kayak gini. Nih, CEO-nya manusia, tapi AI adminnya, apa namanya? AI adminnya agent, AI kontennya agent, AI operationnya agent, CS-nya agent, analitiknya agent. Nah, bisa kita bikin meeting nanti. Bisa. Anda sendirian. Meeting sama agent semua. Gitu. CEO hanya memberi instruksi mingguan. Tuh, the best. Kalau udah jadi hasil kerja agent masuk ke dashboard mingguan untuk direview. Gimana meetingnya? Nah, udah kayak gitulah. Tuh, ini meeting sama agent yang ini, meeting sama agent yang ini tiap hari otomatis semua AI agent. Selamat datang di dunia masa depan, nanti bakal seperti itu ya, kurang lebih. Zoom. Oke, kemudian di sini. eh, Nah, itu masih di dunia maya semua tuh. Nanti masuk ke robotika. Karena kan si AI-nya belum mewujud di dunia nyata. Nah, kalau robotika berarti, ini saya bikin komik biar gampang dipahami. Dari data server tadi yang besar itu digabung ke CCTV. Kalau CCTV kan biasanya ngerekam-rekam doang. Nah, kalau digabungin sama smart CCTV, dia bisa lihat, teman-teman. Dia bisa lihat ini muka orang lagi serius apa enggak. Emang udah ada, Pak, yang kayak gitu? Ada. Nih, kita lihat ya. China CCTV AI School. Nah, di Cina itu, nggak tahu ada suaranya apa enggak. Nanti saya bagiin linknya lah ke Om Barclay di grup ya. Nah ini, tuh, dia pakai apa di kepalanya? Pakai headband. Tuh. Jadi mereka guru-guru tuh tahu di sana kalau orangnya nggak merhatiin. Nah, headband ini tuh jadi mengukur apa namanya tingkat fokus siswa kayak gitu. Tuh. Nah, ini nih CCTV-nya, smart CCTV-nya ketahuan nih lagi sedih, lagi bete, ini siapa. Tuh, semuanya ketahuan. Ada yang takut protes, wah itu serem, ada yang oke. Ya kayak gini AI-nya. Nanti ada rapotnya kayak gini. Sementara kita dashboard pemerintahnya nggak jadi-jadi. Nah, udah kayak gitu ya. Nah, jadi bisa ini kayak gini. Nah, resiko ada nggak? Ada, teman-teman nih. Ini apa? Makanya ethical AI penting ya. AI ini bahaya kalau jatuh ke tangan scammer, tukang tipu, apa semua segala macam. Makanya kita yang orang-orang baik ini ya harus belajar ya. Ini kalau digabungin kayak di smartphone kan udah bisa ngedeteksi muka, digabungin nih ke drone, dikasih pistol, habis. Contohnya teman-teman bisa lihat apa namanya drone AI weapon misalkan. Nah, ini bisa nih kayak gini. Nih, ya, nih.
ada kameranya, ada sensornya, lalu dilempar, jadi udah dimasukin facial recognition nih targetnya, dang mati. Tuh. Jadi berbahaya ya. Dan ini udah ada teknologinya. Jokes aja ini. Nah, kalau sendok udah digabungin ke AI, ya berarti sendoknya bisa nyari mulut sendiri ya pakai facial recognition. Nah, yang mengerikan itu adalah robotika. Nah, robotika ini berarti si robotnya bisa digabungin ke otak besar yang tadi. Nah, udah ada namanya Boston Dynamics ya. Boston Dynamics ini lagi mengembangkan. Nah, ini robotnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, udah bisa kayak gitu. Nah, ini gimana kalau dia udah bisa lompat-lompat begini? Lama-lama juara tinju, juara apa robot semua. Ini perkembangan AI nih. Dan bisa koordinasi ya. Boston Dynamics, robot, Wipan. Nah, ini mm, nah, saya nggak tahu ini benar apa enggak atau kayak gimana, tapi ini mungkin banget. Oke. Nah, sampai di situlah teman-teman. Jadi perkembangan teknologi ini akan semakin lebih cepat lagi. Jadi ayolah kita sama-sama belajar ya. Semakin teman-teman semangat juga saya makin semangat. Terus kita sama-sama belajar dari yang basic-basic dulu aja. No problem. Ada yang cepat bisanya, ada yang lama. Kita bukan jago-jagoan atau gimana kok. Yang penting kita punya komunitas, sama-sama mau belajar sama-sama, dan kita punya tujuan sama-sama, punya masalah sama-sama, kita bisa saling sharing buat menyelesaikan itu semua ya. So teman-teman, harapan saya sih, apa yang saya buat ini berkembang pesat. Jadi saya minta kalau teman-teman ada dana, ada waktu, ikutlah di workshop kita akhir bulan ya biar seru juga. Sebenarnya kalau saya Sultan mah digratisin, cuman ada beberapa problem. Kalau gratis banget, ini kadang-kadang nggak kesaring ya, mana yang serius sama yang enggak. Itu satu. Namanya butuh pengorbanan. Yang kedua, dalam running organisasi, komunitas, dan lain sebagainya juga butuh dana, betul nggak teman-teman? Butuh orang-orang yang harus kita bayar, kita gaji, butuh tools yang nggak murah, butuh apa segala macam buat operasional. Nah, jadi itu juga diperlukan keseimbangan lah antara yang gratis dan yang berbayar. Seperti itu. Kurang lebih. Terus kalau teman-teman mau nanti bikin semacam AI agency ya buat di Indonesia, kita bikin komunitasnya. Karena nggak bakalan kita kayak apa bersaing klien, karena klien bakal banyak banget nanti ke depannya yang butuh AI ini, sementara tenaga kerjanya masih kurang, kampusnya belum ada, seperti itu. Teman-teman semua, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.